Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vanita Firdianti. Di video kali ini kita masuk ke bab 6 ya teman-teman, yaitu Linux Installation. Termasuk juga materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration. Di sini yang akan kita bahas yaitu 1. Download dan install VirtualBox, 2. Install Debian, dan yang ketiga yaitu install Ubuntu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu VirtualBox ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu sebagai platform virtual machine. Jadi, aplikasi VirtualBox atau platform virtual machine digunakan untuk membuat virtual machine ya teman-teman. Banyak juga platform lainnya seperti VMware dan Proxmox, tetapi itu berbayar, dan yang gratis itu hanyalah VirtualBox. Nah, sekarang apa itu virtual machine? Virtual machine itu digunakan untuk membuat komputer di dalam komputer ya teman-teman, di mana ini adalah laptop teman-teman dan laptop virtual, di mana teman-teman bisa konfigurasi, membuat server, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu website untuk mendownload VirtualBox. Langsung saja teman-teman bisa buka Google Chrome. Lalu di sini teman-teman bisa ketik download VirtualBox. Nah, di sini kita memilih website yang ini ya teman-teman, yang resmi dari VirtualBox-nya. Nah, di sini banyak pilihannya ya teman-teman, yaitu ada Windows, macOS, dan lain-lainnya. Jika teman-teman menggunakan Windows, teman-teman bisa klik yang Windows. Jika teman-teman menggunakan macOS, teman-teman bisa memilih yang macOS, dan lain sebagainya di sini. Kita coba buka yang ini. Di sini banyak pilihan versi VirtualBox ya teman-teman. Di sini ada versi 7.1.4, ada 7.0.22, dan lain sebagainya ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mendownload yang 7.14, teman-teman bisa klik yang ini, dan selanjutnya ya teman-teman, kita akan coba yang website satunya. Nah, tetapi sekarang versi terbaru VirtualBox yaitu versi 7.1.4, dan teman-teman bisa klik yang kalian gunakan di sini. Karena saya menggunakan Windows, saya akan memilih Windows. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman tampilannya. Karena di sini saya sudah mempunyai file ISO VirtualBox, jadi di sini saya tidak akan mendownloadnya lagi ya teman-teman, karena itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, mungkin segitu dulu ya teman-teman materi tentang mendownload dan menginstal VirtualBox. Kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu install Debian. Nah, mengapa sih di sini saya memilih file ISO Debian dan Ubuntu? Karena di file kedua tersebut memiliki konfigurasi yang berbeda ya teman-teman, di mana Debian itu menggunakan file ISO yang berbasis Linux. Sekarang teman-teman bisa buka Google Chrome-nya. Di sini kita ketikkan download Debian. Nah, di sini kita scroll, lalu kita pilih yang downloading Debian USB atau CD atau DVD, image via HTTP atau FTP. Kita scroll ke bawah. Di sini kita pilih yang DVD AMD 64. Scroll ke bawah, kita pilih yang Debian 12.8.0. Nah, otomatis di sini langsung akan mendownloadnya dengan sendirinya ya teman-teman. Karena di sini saya sudah memiliki file ISO-nya, jadi di sini saya tidak akan mendownloadnya lagi ya teman-teman. Sekarang teman-teman bisa buka VirtualBox-nya ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kita kan pernah membuat Ubuntu server, hasil cloningan maupun ekspor import ya teman-teman. Jadi di sini kita abaikan saja dan langsung saja kita klik new. Nah, di sini kita akan membuat virtual machine Debian ya teman-teman. Kita akan membuatnya nama Debian server. Nah, di sini otomatis tipenya itu Linux dan
versinya yaitu Debian 64 bit. Kita klik next. Dan untuk memory size mungkin saya akan tambahkan ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan menjadi 4096 MB. Kita next. Create. Next. Next. Nah, di sini teman-teman bisa melokasikan file ISO yang akan kita tempatkan. Di sini teman-teman bisa klik yang ini ya teman-teman. Dan untuk ini mungkin segini saja ya teman-teman, 8 GB, lalu kita create. Nah, otomatis di sini akan muncul Debian server yang tadi kita buat. Sebelum itu di sini saya coba mengsetting dulu ya teman-teman. Di sini saya akan memasukkan file ISO-nya. Kita klik empty, lalu kita klik tanda biru ini. Dan di sini kita masukkan Debian yang versi 12.7.0 atau terserah teman-teman yang teman-teman sudah download ya teman-teman. Lalu di sini kita klik OK. Setting lagi. Di sini saya akan menambahkan prosesornya menjadi 2. Kita klik OK lagi. Nah, di sini saya akan mencoba merunningnya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memilih graphical install atau install. Jadi yang graphical install ini kursornya itu bisa berfungsi dan yang install ini itu tidak bisa menggunakan kursor ya teman-teman. Karena kita masih belajar, di sini kita menggunakan graphical install lalu enter. Oke, di sini teman-teman disuruh memilih bahasa ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Kita pilih continue. Lanjutkan. Nah, untuk peta tombol yang dipakai di sini saya menggunakan Inggris Amerika. Lanjutkan. Di sini kita menunggu ya teman-teman. Nah, di sini untuk nama hostnya saya ganti dengan nama saya saja. Di sini opsional ya teman-teman. Teman-teman bisa mengasih nama bebas. Kita lanjutkan. Dan untuk nama domainnya di sini saya akan menggunakan vanita.com. Lanjutkan. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan kata sandi root ya teman-teman. Nah, jika kita di lapangan, kita itu harus membuat kata sandi yang rumit agar orang-orang tidak bisa masuk ke virtual mesin kita. Nah, karena sekarang kita masih belajar, di sini saya akan menggunakan kata sandi yang simpel saja ya teman-teman agar mudah diingat. Kita masukkan kata sandi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cek. Nah, di sini sudah sama ya teman-teman. Lalu di sini kita lanjutkan. Di sini kita disuruh memasukkan nama lengkap kita. Saya akan memasukkan nama lengkap saya yaitu Vanita Firdianti. Kita lanjutkan. Lanjutkan. Di sini kita masukkan kata sandi lagi ya teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, di sini sudah sama ya teman-teman. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, di sini teman-teman disuruh mengatur waktunya ya teman-teman. Karena saya di daerah Jawa Tengah, di sini saya memilih yang WIB. Lanjutkan. Nah, di sini kita akan memilih yang gunakan seluruh hard disk. Di sini kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan menggunakan semua berkas di satu partisi atau disarankan untuk pemula ya teman-teman. Di sini lanjutkan. Di sini kita sudah selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahan ke hard disk. Kita lanjutkan. Nah, untuk partisi hard disknya, jika Anda melanjutkan perubahan yang tertulis di bawah ini akan terus ke hard disk, bila tidak Anda dapat melakukan perubahan secara manual. Di sini saya klik ya. Lanjutkan. Kita menunggu ya teman-teman, karena di sini waktunya lumayan lama.
Anda memiliki media tambahan, langkah ini dapat dilewati. Di sini kita pilih tidak. Di sini kita pilih tidak lagi. Kita di sini menunggu lagi ya teman-teman. Di sini Anda selalu dapat mengubah pilihan Anda setelah ini dengan ya di sini kita klik ya. Kita lanjutkan. Lalu di sini kita menggunakan yang Debian Desktop Environment dan GNOME-nya di sini kita matikan, dan untuk perkakas sistem standar kita nyalakan checklistnya teman-teman. Di sini kita lanjutkan. Di sini kita pilih yang iya, lalu lanjutkan. Lalu di sini kita pilih yang ini ya teman-teman, dan kita lanjutkan. Di sini kita menunggunya lagi. Nah, di sini kita pilih lanjutkan untuk boot ulang. Jadi ini adalah tampilan awal dari Debian Server ya teman-teman. Kita di sini mencoba login. Kita masukkan kata sandi yang tadi. Lalu di sini kita klik enter. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman tampilan pada Debian Server. Di sini kita lanjutkan. Selamat datang. Lanjutkan. Selanjutnya, layanan lokasi selanjutnya, dan akun lewati. Di sini kita sudah selesai semuanya menginstal Debian servernya ya teman-teman. Kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu di sini kita masuk pada materi install Ubuntu ya teman-teman. Sebelum itu teman-teman bisa buka Google Chrome-nya. Lalu teman-teman bisa ketikkan Ubuntu release, bukan Ubuntu download ya. Kita enter, lalu di sini kita pilih yang paling atas. Nah, di sini terdapat banyak pilihan ya teman-teman, yaitu ada Ubuntu 24, 22, 20. Nah, karena di sini versi barunya 24, jadi di sini saya akan memilih yang 24. Nah, di sini terdapat pilihan desktop image dan server install image. Karena di sini saya akan menggunakan Ubuntu server, di sini saya akan memilih yang server install image. Di sini kita klik yang 64-bit PC. Nah, otomatis di sini akan mendownload sendiri ya teman-teman, karena di sini saya sudah mendownloadnya. Jadi di sini saya tidak akan mendownloadnya lagi. Lalu selanjutnya kita buka VirtualBox-nya. Nah, di sini kita hiraukan saja yang di sini. Lalu pertama-tama teman-teman bisa klik New. Di sini saya akan mengasih nama Ubuntu 1. Nah, lalu di sini tipe dan versinya akan menyesuaikan ya teman-teman, yaitu tipenya Linux dan versinya Ubuntu 64-bit. Di sini kita klik Next. Untuk memory size, teman-teman bisa tambahkan sesuai keinginan teman-teman, tetapi tidak boleh sampai melebihi batas merah ini. Saya akan menambahkannya 4096 MB, lalu di sini kita next. Untuk hard disk, saya memilih create a virtual hard disk now, lalu create. Nah, untuk hard disk file type, di sini saya memilih VDI, VirtualBox Disk Image. Next. Dan untuk storage, di sini saya memilih Dynamical Allocate. Next. Nah, untuk file lokasi di sini saya default saja, dan untuk ini bisa kalian tambahkan, tapi di sini saya sudah cukup 10 GB saja. Lalu kita create. Nah, di sini sudah ada Ubuntu satunya ya teman-teman. Sebelum itu saya akan men-setting terlebih dahulu. Di sini saya akan menambahkan prosesornya menjadi 3. Nah, oke, lalu di sini kita akan memasukkan file ISO tadi yang sudah kita download. Kita ke this file. Saya akan menggunakan Ubuntu 22.04.4.
lalu open, selanjutnya kita oke. Nah, lalu selanjutnya saya akan mencoba merunningnya ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita ditampilkan seperti ini. Di sini itu kita disuruh untuk memilih bahasa yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan memilih bahasa Inggris saja, lalu kita klik enter. Di sini kita continue without updating, enter, done, enter lagi. Di sini enter saja, lalu pilih yang continue. Kita pilih yang done, lalu enter, done, continue. Nah, di sini kita disuruh memasukkan atau membuat nama ya teman-teman. Saya di sini menggunakan nama saya saja. Lalu your server name, saya akan menamakan Vanita Server. Pick a username Vanita. Dan di sini teman-teman bisa membuat passwordnya. Saya tidak akan membuat password yang rumit. Di sini saya akan memasukkan password 12345. Dan kita masukkan lagi 12345. Selanjutnya kita done. Continue. Kita done. Di sini kita done lagi. Oke teman-teman, jadi ini adalah proses penginstalannya ya teman-teman. Di sini itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, yaitu sekitar 30 menitan. Di sini teman-teman harus sabar menunggunya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Ubuntu. Di sini Ubuntu itu kursornya tidak dapat digunakan ya teman-teman. Kita dapat menggunakan tombol yang ada pada keyboard, yaitu biasanya kita menggunakan arrow atas, bawah, dan kanan kiri ya teman-teman. Dan biasanya yang sering kita pakai yaitu arrow atas dan bawah. Nah, jika teman-teman ingin melihat secara langsungnya atau secara keseluruhannya, teman-teman bisa klik view full log dengan menggunakan tombol arrow bawah lalu klik enter. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Di sini kita close saja. Nah, oke teman-teman, jika di sini sudah muncul tulisan reboot now, kita langsung saja klik yang reboot now, lalu kita klik enter. Nah, lalu selanjutnya di sini itu ada muncul tulisan violet. Ini di sini itu tidak berpengaruh ya teman-teman atau tidak mengganggu. Di sini tinggal kita klik enter saja. Nah, lalu di sini kita menunggu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba login dan masukkan passwordnya ya teman-teman, yaitu 12345 lalu enter. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sudah selesai ya teman-teman kita menginstal Ubuntu-nya. Kita akan power off dulu. Nah, oke teman-teman, jadi segitu dulu ya pembahasan kita di bab 6 ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.